kita tuh punya waktu yang berkualitas itu walaupun pendek itu lebih bermakna sih daripada waktu panjang tapi yang nggak ada maknanya. Yang Ngopi di teras bareng Rian. Selamat datang di Ngopi bareng Rian. Kali ini bareng Bro Yafet, Hello, teman sel juga. Sekali lagi. Mas suka. Kita udah pernah ngobrol-ngobrol belum ya? Bi? Ya, di Horror News. Ya, gitu. Sekarang ini kali kedua, cuman acara yang beda. Yap. Ini sekarang kita lagi di mana nih, Bro? Ini kita lagi di New Pujasera, Istana Buah di Kaliwiru. Nah, kali ini di daerah atas pokoknya. Nah, ini Yap. kita lagi makan-makan. Makan-makannya ini punyanya ya, Fet ini kebetulan. Ini Caca Kitchen. menu baru. Nah, ini kamu buka mulai kapan, Bro? Di sini? Ini mulai Januari tahun ini sih, baru kebetulan memang. Tapi Baru ngebangun. punya improve terus. Menu kita lagi coba siapkan beberapa menu-menu baru. Ini salah satunya yang baru yang udah kita launching, goyong. Next nanti kita ada beberapa menu, kita tunggu aja lah ya. Mantap. Coba dulu ya. Boleh, Coba boleh. dulu ya. Enak. Oke ya, oke lah. Wah, punya apa? Sambelin aja. Ya. Syukur kalau cocok. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol apa nih, Bet? Mungkin sejarah kita kenal kali ya. Iya. Kita pertama kali kenal itu melalui sel KTM, Ya. Fransiskus Assisi. Ya, kurang lebih kita udah setahun lah ya, setahun. 2000 Tahun lalu, 2000. tahun lalu ya, aku Ya. gabung 2023. Dan ini kalau ngomong-ngomong soal prinsip hidup ini, Bro. Kalau kamu tuh prinsip hidup ini gimana? Mungkin aku jabarkannya setelah perubahan hidup ya, setelah menerima Tuhan Yesus, setelah dibaptis. Prinsip ini aku rangkum jadi 3 ya. Yang pertama, ajaran Tuhan Yesus ini adalah iman, harapan, dan kasih. Itu poin yang utama 3 itu. Nah, menyikapinya dalam kehidupan sehari-hari ya, itu iman itu aku kolerasikan dengan maaf. Memaafkan. Maaf dan memaafkan. Dalam artian seperti ini. Kita kan diajari tentang kita beriman kepada Tuhan Yesus, otomatis kita harus mampu meneladani ajaran Tuhan Yesus. Salah satunya adalah dalam segala tingkah laku kita sehari-hari ya. Mengapa saya utamakan maaf? Maaf atau sorry ini tuh sangat-sangat powerful. Kita dalam interaksi sehari-hari ya dengan orang, kita kan nggak tahu dengan sengaja atau dengan tanpa sengaja, mungkin kita menyinggung orang, menyakiti orang, itu kan kita nggak tahu. Ini jika kita acuh, itu kan nanti lama-lama tuh akan suatu menumpuk dosa kecil ya dengan kita. Kita secara nggak langsung kita sombong, atau mungkin kita ngomong sedikit kasar, atau apapun itu kan kita nggak tahu ya, karena tiap orang itu kan punya pandangan yang berbeda, punya cara hidup yang berbeda. Dan nggak mungkin kan semua orang tuh bisa cocok sama kita. Betul. Nah, kenapa saya perlu maaf itu adalah dalam hal apapun, itu mungkin kita ya nyinggung orang, nyinggung pasangan, atau mungkin dengan anak sendiri itu, kalau saya sih sering membiasakan ngomong, contoh ya kalau karena, sorry ya Vici, papi tadi begini. Iya. Simple ya gitu. Itu simple gitu loh, tapi kan buat aku penting sih. Jadiin kebiasaan ya. Jadiin Nggak cuma kebiasaan. kebiasaan tapi memang Habit. Itu jadi habit. Jadi prinsip yang aku dasarkan pada ajaran Tuhan Yesus itu adalah dari iman, harapan, dan kasih itu adalah maaf, tolong, dan terima kasih. Itu memang simple ya, tapi ini tuh sangat-sangat penting sih. 3 kata ini. maaf, tolong, terima kasih. Terima kasih. Itu juga sebenarnya kalau di sekolah-sekolah, mungkin beberapa sekolah udah diajarin seperti itu ya, apa namanya, sorry, please, sama Thank you. ya. Itu juga kalau anak-anak dari TK diajarin, ternyata sedalam itu ya kalau dikaitkan sama
sama prinsip dari pengalamanku ya, itu satu, pertama itu adalah maaf. Karena kenapa? Kita tuh entah kita sadari atau kita nggak sadari dalam kehidupan sehari-hari ya, itu kita tuh pasti berbuat salah. Sedikit banyak ya, sengaja nggak sengaja. Makanya kan kita tiap misa pun itu kan kita ada pengakuan dosa ringan kan. Ini kan untuk menghapus itu. Nah, makanya saya belajar dari ini. Oh, ternyata ini penting sekali sih maaf. dalam ya ternyata. Nah, itu pertama kita meminta maaf dulu. Jadi, kalau buat saya itu penting ya. Semua yang kita lakukan, kita salah itu, kita harus berani minta maaf. Minta maaf. Itu yang nomor satu. Nah, setelah itu, kita juga harus mampu untuk memaafkan. Walaupun jujur ya, ini tuh konteks yang sulit loh. Memaafkan lebih susah daripada minta maaf. Belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Kalau dari pengalaman yang aku berinteraksi dengan beberapa orang, banyak orang pun tuh yang nggak mau atau nggak berani mengutarakan maaf, walaupun udah jelas-jelas salah. Nah, makanya kalau buat aku sih lebih baik, misalkan kita punya hubungan ya, relationship dengan teman gitu ya. Contoh dulu punya hubungan sama teman gitu loh, kok nggak tahu kenapa-napa tiba-tiba dia diem. Ya, terus terang aja ngomong, sorry kalau aku ada salah, kenapa sih? Nah, berani mengutarakan dulu gitu loh. Memulai lebih dulu, minta maaf lebih dulu. Betul. Nah, kalau kamu tuh dari dulu memang sudah minta maaf, apa dulunya memang orangnya atos keras atau gimana? Kalau atos keras, iya. Sampai sekarang pun aku termasuk tipe atos keras. Cuman yang membedakan adalah kalau dulu tuh aku tipe orang yang sangat bodo amat. Lulu gue. Empatinya tuh bener-bener nggak ada. Jadi ya as long as yang lain nggak ganggu, aku pun juga nggak akan ganggu, ya sudah, that's it gitu loh. Cuman sejak terutama sejak ikut retret berapa kali, sejak dibaptis tuh aku merasa kita ini makhluk sosial gitu loh. Kita mau nggak mau pasti berhubungan dengan banyak orang. Betul. Nah, itu kita jadi saling berbagi, saling menolong, saling ya banyak hal lah. Dari situ mulai merubah diri, Bu. Ya. Lama nggak berubah saya itu? Cukup lama lah. Karena sebenarnya pergumulan hidupku tuh ya di titik terendah itu adalah di tahun paling rendah itu 2022, di mana malah baru-baru ini ya? Ya. Titik terendah itu 2022. Jadi waktu itu kerjaan lagi berantakan semua, terus juga kebetulan papi meninggal, jadi itu masa-masa yang sangat-sangat sulit lah di dalam hidupku. Ditinggal sosok ayah. Ya. Ditinggal pada saat lagi damai gitu loh. Yang sebelumnya tuh hubungannya nggak oke, tapi setelah bisa memaafkan loh, kenapa sih waktu yang indah ini tuh singkat gitu loh, sangat-sangat singkat. Sempat menyalahkan Tuhan gitu. Kalau menyalahkan Tuhan enggak ya, jadi enggak sempat tuh, enggak. Dalam artian seperti ini. Dari pengalaman hidup tuh ya, dari pengalaman hidup tuh aku sudah berpengalaman seperti ini. Kita ini adalah kalau aku merasanya ya, kita ini pionnya Tuhan. Pionnya Tuhan. Jadi ya apapun yang Tuhan mau di hidup kita, ya that's it. Itu sudah fix, kita nggak bisa komplain. Kita pasrahkan sama yang main catur itu. Betul. Tuhan sebagai pemegang bidak-bidak. Betul. Wah, oke banget sih. Jadi ya, yang pertama itu ya tadi. Terus yang kedua adalah korelasinya adalah harapan. Harapan itu kan berarti kita punya harapan. Ya kalau dalam iman ya, kita tuh berharap pada Tuhan Yesus, pada Bapa di surga. Nah, tapi kalau saya kontekskan dalam korelasi dalam kehidupan sehari-hari, harapan itu kan kita suatu keinginan. Sesuatu yang mungkin kita kalau sendiri itu susah untuk mencapainya. Makanya saya korelasikan dengan kata tolong. Tolong itu dalam artian kita banyak hal lah ya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, contoh hal yang simpel aja. Misalkan kita hal yang simpel. Kita lagi mandi. Ternyata handuknya ketinggalan nih. Ketinggalan di luar.
kan pasti kita minta tolong kan, Nah. tolong ambilkan handuk atau apa, itu dari hal yang Kecil, simpel. sehari-hari. Betul. Jadi menurutku sih harapan itu erat kaitannya dengan kata tolong. Nah, alangkah baiknya kalau kita sebelum minta tolong kita mengucapkan maaf dulu karena mungkin kita merepotkan atau apa, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi itu penting yang kedua sih, Tolong, harapan. ya. Yang terakhir itu Yang terakhir kan adalah kasih. kasih. Kasih itu kan kita mengasihi, dan aku korelasikannya dengan terima kasih. Jadi hendaknya kita, ya khususnya mungkin kalau aku itu terbiasa berprinsip seperti ini, walaupun ini sulit ya. Ini sulit. Jadi yang aku coba implementasikan dalam hidupanku sehari-hari, aku tuh berusaha mencoba untuk hal yang nggak enak, sakit atau apa itu, kalau aku ibaratkannya aku tulis tuh di pasir gitu loh. Pasir. Di pasir. Kamu tulis di pasir. Jadi kalau pasir kan ya udah kita pasti sakit kan, kita nggak munafik, kita pasti pernah sakit, terluka, kecewa, marah. Itu sebisa mungkin kita tulis di pasir. Jadi kalau kena angin ya sudah. Tapi kalau ada kita menerima kebaikan orang, kita minta tolong orang, kita pernah dibantu orang, atau kita pernah merasa berutang budi sama orang, itu lebih baik kita ukir di hati. Kita ukir, yang itu nggak akan lupa. Jadi prinsip yang aku pegang itu adalah kita harus selalu ingat kebaikan orang, kita nggak lupa berterima kasih sama orang. Nah, seperti itu. Jadi ya mungkin dari hal yang simpel ya, kita tuh nggak boleh lupa sama orang tua kita. Orang tua dulu. Apapun bentuknya, ya di kehidupan nyata ya. Apapun Kalau yang pertama kan perbuatannya. kita pasti sama Tuhan Yesus lah ya, itu pasti. Tapi kalau di kehidupan kita yang horizontal, bukannya vertikal, yang pasti itu kita berterima kasih pada orang tua. Karena kan Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan hormatilah ayah dan ibu. Jadi apapun itu kita harus menghormati orang tua. Benar sih. Pertama itu. Terus kedua, ya kita pasti mengasihi itu sesama ya. Kita dari orang-orang dekat dulu, mungkin anak istri, terus mungkin keluarga, terus mungkin setelah itu teman-teman ya banyak ya, teman komunitas, teman apa kan banyak ya, teman sekolah, teman apa ya, circle-circle utama kita lah. Dan kalau menurut aku ini tuh jangan dibalik gitu loh, karena kan banyak orang, oh misalkan pengen terlihat nih sosial atau apa itu mungkin, tapi dia salah gitu loh. Jadi kalau menurut aku tuh kita mau berbuat baik karena kita tuh kan punya keterbatasan ya sebagai manusia ya, keterbatasan dalam segala hal ya, tenaga, waktu, sumber daya dan segala macamnya. Jadi prioritas ini sangat penting. Yang pertama ya otomatis kita kan dari circle kita paling kecil dulu, Keluarga. jangan terbalik ya, misalkan oh saudara kita sendiri aja lagi kesusahan nih misalkan atau repot, tapi kita malah bantu yang luar, ya menurut aku sih itu salah sih. Jadi mulailah dari circle kita yang utama dulu, yang prioritas, baru setelah Istri kita anak itu ya. ya pasti istri, anak, keluarga. Istri anak baru nanti Setelah ini semua selesai gitu ya, misalkan contohnya keluarga kita baik-baik aja, teman-teman kita baik aja, oke, mungkin kita bisa melangkah ke yang lain, kita bakti sosial atau masyarakat seperti itu gitu. Oke. Berarti kalau yang ketiga nanti kasih itu kamu kasih itu ya itu tadi ya, kita harus terima kasih gitu. mengasihi ya, dengan kita mengasihi tapi dari circle kita yang kecil dulu. Kita mengasihi circle yang kecil dulu, baru kita meluas. Dan setelah itu kalau prinsip yang aku pegang ya, kita jangan pernah melupakan kebaikan orang lain. Kebaikan orang lain ya. Itu penting. Ya benar. Jadi ya kalau dirangkum secara umum ya, prinsip yang utama adalah iman, harapan, dan kasih. Dalam perwujudannya tuh maaf, tolong, terima kasih. Oke banget sih. Berarti nih misalnya kayak, tapi aku nih menurutku pribadi ya bro, kalau kayak harapan itu kan kita tolong.
itu juga ini pribadiku ya. Hmm. Itu kayak harapan kita. Kalau menurutku pribadi harapan itu jangan digantungkan pada orang lain. Betul, Bener, jangan berharap pada betul, manusia. betul, Karena yang utama kita berharapnya juga tolongnya sama betul. Tuhan. Bener nggak? Nah, mungkin lebih detailnya seperti ini ya. Eh, kita pasti minta punya harapan. Harapan mungkin kita nggak bisa wujudkan. Contoh tadi yang hal sepele lagi ya. Hmm. Kita mau ke kamar mandi nih misalkan. Handuknya ketinggalan. Kan kita minta tolongnya sama orang kan. Kan sorry to say-nya bukan Tuhan tolong dong Ya, handuknya nggak ketinggalan mungkin, kan ya. nggak mungkin gitu. Tuhan lewat orang Ya. itu sebagai alat. Kan kita yakini ya di kehidupan yang dewasa ini kan Tuhan selalu menyertai kita, menolong kita. Tapi kan mungkin melalui orang lain, melalui kejadian, atau mungkin contohnya kalau melalui aku pun ya pengalaman, mungkin melalui Romo. Tuh, Romo ini yang sebagai perpanjangan Tuhan yang melayakkan aku untuk bisa dibaptis. Nah, boleh ceritain bro. Mungkin udah pernah aku cerita Ya, juga ya. cuman Jadi di sini kan kita belum pernah cerita, boleh lah. Singkat proses aja. baptis aku itu cukup unik ya. Jadi aku sebelumnya udah 2 kali mau baptis tapi gagal. Yang pertama waktu mau nikah. Jadi waktu itu kan udah persiapan nih ikut katekumen segala macam. Sudah pelajaran lah ya. Sudah pelajaran memang belum banyak sih, tapi udah jalan pelajaran berapa kali. Harapannya sih ya udah mungkin banyak yang ngomong juga kan teman-teman, oh kalau kamu misalkan mau nikah bisa nih pengecualian baptis segera gitu. Tapi pada akhirnya Romonya nggak mau baptis. Padahal udah pelajaran. Lolos nggak tuh? Belum. Tapi nggak dibaptis ininya. Nggak dibaptis. Terus yang kedua, waktu udah di Semarang lagi, ikut di Sendangguo. Nah, Ikut di Sendangguo, cuman kebetulan ya karena keterbatasan waktu, atau ya mungkin gampangannya Tuhan belum melayakkan lah ya. Jadinya akhirnya juga sama, berhenti di tengah jalan. berhenti. Di tengah pelajaran Berhenti. Nggak nerusin. akhirnya gagal lagi. Gagal lagi. Terus yang momen yang ketiga itu, nggak ikut pelajaran sih. Nggak ikut katekumen. Nggak ikut malah. Nggak ikut katekumen sama sekali. Cuman waktu itu sempat ngobrol sama Romo Paroki di Cirebon. Ditanya, ya pada dasarnya dulu kan memang sekolah pun juga dari TK sampai SMA sampai kuliah pun kan di sekolahan Katolik semua. Jadi Nggak ada dasarnya. hal-hal yang mendasar tentang Katolik itu sudah mengerti gitu loh. Terus kedua kan juga dulu waktu kecil kan juga ke gerejanya ke Kristen, sempat juga sering simpatisan ke Katolik. Nah, Oh berarti nggak cuma gereja Katolik ya? ya sempat ke gereja Kristen juga, tapi kan memang percaya sama Tuhan Yesus dari kecil Dari gitu kecil loh. ya? Dari Cuman kecil belum dibaptis ya? belum. Ya, terus habisnya setelah itu setelah ngobrol-ngobrol sama Romo, ya udah kita cuman sharing nih via Zoom waktu itu karena kan pandemi, sharing melalui Zoom, tanya jawab tentang ya apa sih yang membuat kamu pengen dibaptis. Itu berarti Zoom tuh berarti pandemi kemarin ya? Iya. Zoomnya. Romonya Lewat di Zoom. Cirebon, Aku kamu di Semarang. posisi di Semarang. Itu cuman sekitar 4 atau 5 kali pertemuan, dan waktu pertemuan terakhir itu waktu itu aku posisi masih di Bandung di luar kota. Tahu-tahu si Romo itu WA, ya Fed, jam siang ini kamu ada waktu nggak? Saya mau Zoom. Ya saya pikir oh mungkin ini seperti biasa lah ya, kita mau sharing atau pembekalan. Oh bisa Romo. Setelah Zoom itu si Romo cuma nanyanya satu, kamu sudah mantap mau jadi Katolik? Kira-kira masih ada lagi nggak ini yang mengganjal di hatimu, kepahitanmu, atau apa yang masih kamu tanyakan? Oh sudah Romo, cukup. Jadi kurang lebihnya ya sharing yang waktu itu saya sampaikan adalah kepahitan saya terhadap sosok Papi. Karena memang sebelum dibaptis tuh hubunganku dengan Papiku tuh Jauh. pasang surut ya. Pasang surutnya ini cukup ekstrim. Jadi kalau pas lagi baik ya baik biasa, tapi kalau lagi nggak enak ya kita nggak ngomongan, Neng-nengan gitu. diem-dieman, lama. Dan rasa benci itu banyak. Tapi
Ya, tapi setelah aku bisa memaafkan dan sebelum dibaptis tuh rasanya plong. Dan masa-masa indah itu tuh pendek gitu loh. Oh iya, Setelah itu aku 2022 dibaptis, ya. 3 bulan tapi nggak ada. Wah, pendek banget berarti. Pendek banget. Pendek banget. Nggak sampai 2 tahun itu. Nggak sampai. 2020 itu. Aku dibaptis 2022 Januari, papiku nggak ada April. Wah, singkat banget. Aku kok ingetnya 2020 ke 2022. Iya, cuma 3 bulan. Cuman 3 bulan. Nah, tapi ya sudah, puji Tuhan dikasih 3 bulan Iya. itu sudah diberi kelegaan. Ya, jadi makanya waktu retretku ditanya masih ada kepahitan nggak sama orang tua? Enggak sih, udah nggak ada kepahitan Udah sih. lega. Udah lega. Tapi ya puji Tuhan juga. Ya walaupun mungkin kok kalau waktunya kita kok rasanya kurang kui gitu. Tapi ya memang kalau waktu Tuhan kan nggak ada yang tahu. Ya, tapi dari pelajaran yang bisa aku terima ya sepanjang waktu ini adalah kita tuh punya waktu yang berkualitas itu walaupun pendek itu lebih bermakna sih daripada waktu panjang tapi yang nggak ada maknanya, yang banyak pertentangan itu Lebih itu sih. mending pendek waktunya tapi deep daripada kamu panjang tapi dangkal. Yes, betul. kan? Ya. Jadi kita lebih ke quality time ya Iya, daripada ke quality. quantity time. Betul. Quality Betul. over quality. Iya. Quality over quantity. Yes, Nah, betul. masuk banget tuh. Makan sih itu bro lagi tuh bro. Yep. Masuk kita nggak makan jadi dingin loh. Ini kuah apa bro? Racikan sendiri sih. Kuah racikan sendiri. Mantap bos. Jadi kira-kiranya paling apa namanya? Sebenarnya kalau sama ya Fred itu kita sering sharing sih. Kalau pas nge-sell kita pasti sharingnya deep. Jadi cerita-ceritanya dia waktu ada pasang surut biasanya sering di sharingkan. Cuman baru kali ini on cam. Kalau kemarin kan kita sharingnya setat. Mungkin ada sedikit tambahan gini ya. Kalau kita bicara ngomong berkat ya, yang aku alami sendiri, berkat itu akan selalu ada. Dari pengalamanku ya, entah kita dekat dengan Tuhan, kita nggak dekat dengan Tuhan, berkat itu ada. Yang membedakan adalah saat kita dekat dengan Tuhan, satu, berkat yang kita peroleh itu akan lebih berbuah. Oh iya, bener. Contoh, mungkin kalau aku dulu, ya sudah dong, aku yang capek, ya udah tak nikmati aja buat aku sendiri gitu. Aku ngapain harus berbagi, uang aku yang capek gitu kan. Tapi dengan kita, setelah aku lebih percaya ke Tuhan, oh iya, berkat ini tuh merupakan saluran kasih buat orang lain, buat kemuliaan Tuhan. Dalam situ. Satu. Yang kedua, kalau berkat itu kita dari Tuhan, satu yang pasti damai sejahtera. Betul sekali. Itu yang merasakan seperti itu. sulit loh. Itu yang sulit loh untuk damai. Dulu ya mungkin pengalaman mungkin dulu waktu nggak dengan Tuhan, mungkin berkat lebih banyak sih, lebih banyak. Tercurah. Kayak maksudnya apa? Ada aja pokoknya. Kerjaan, job Ada aja. lancar. Tapi ya itu lagi kemerungsung, masih merasa kurang terus, dan akhirnya Nggak ada sia-sia. damai sejahtera. Sia-sia. Akhirnya sia-sia. Sia-sia. Karena kamu akhirnya melampiaskannya, yus lah aku harus kerja keras banget. Dan seperti ini ya, aku maunya yang Satu seperti itu ya. ya Terus yang kedua, ada aja masalahnya. banyak masalah datang Banyak. dan nggak ada solusi. Bukan. Jadi istilahnya akhirnya tuh nggak jadi berkat gitu loh. Misalkan kita dapatnya banyak ya. Tapi karena something yang lain, ini juga keluarnya banyak. Sama aja. Gitu loh. Kayak apa namanya? Habisnya kemana juga kita kadang Habisnya tuh buat sesuatu yang sia-sia gitu loh. contohnya. Contoh ya, Konkretnya, misalnya kejadian nyata lah. aku punya kasus waktu itu ya, waktu belum kenal dengan Tuhan itu, awal-awal merintis usaha juga itu, banyak aja masalahnya. Contoh, kita lagi kirim barang nih, truknya nabrak orang, orangnya meninggal, banyak kasus. Terus
piutang macet juga. Ya ini sama aja. Jadi akhirnya ya nggak dapat apa-apa sih. Akhirnya kita cuma penuh amarah, kemerungsung, jalan juga tidur nggak tenang, apa nggak tenang gitu loh. Tapi setelah kita lebih, khususnya aku lebih percaya sama Tuhan dan aku meyakini bahwa segala sesuatu yang aku punya itu bukan punya aku. Itu semua dari kemurahan hati Tuhan. Betul. Dan sudah selayak sepatahnya ya sesuai ke balik prinsip yang tadi lagi ya. Iman, harapan, dan kasih. Kita harus bisa membagikan ini ke sesama gitu loh. Berbagi itu juga. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan wujud kita mengasihi, menolong, saling sharing apapun walaupun dalam bentuk-bentuk yang kecil ya. Aku banyak belajar dari Vio ya. Vio itu aku sering bilang sama Vio, kok kamu bisa ya care sama orang? Contoh hal yang simpel seperti ini. Dulu kan kita sering pergi nih keluar kota atau kemana, ke mall atau kemana, kita sering lah pergi. Terus tahu-tahu lihat ada bapak-bapak tua atau ibu-ibu tua jual makanan lah, jual mainan-mainan yang kayu-kayuan gitu lah. Intinya tuh kita nggak butuh barang itu. Nah, Buat apa gitu loh beli. Kalau menurutku juga prinsipku yang dulu ya, aku beli itu buat apa kamu buang-buang uang, wasting nggak time. nganggu lah. Ya, itu dulu prinsipku seperti itu. Dan prinsip yang lebih anehnya lagi, ya kenapa dia sampai serepot itu ya nggak tahu dulunya mungkin dia malas atau apa. Itu prinsip yang dulu seperti itu. Mikirnya negatif gitu. Iya. Tapi sekarang aku berpikir, oh iya, kita ini sudah dikasih loh sama Tuhan. Kita sudah menikmati loh semua berkat anugerah dari Tuhan. Kok kita egois? Kok kita egois? Bagikan. Iya. Nah, sejak itu aku mulai belajar sama Vio. Belajar dari stream berarti. Dari yang simpel aja ya, mungkin misalkan ada orang nenek-nenek di pinggir jalan gitu jual atau apa, ya udahlah kita beli. Itu aku belajar dari Vio. Yang sebelumnya aku sih bodo amat gitu loh. Simpel banget sih bro tapi kayak gitu. Tapi memang ya kayak gitu berbagi juga aku kayak biasaan ya. Memang harus dibiasakan sih. Kemarin kayak sama Ko Devin orang kan juga dia kan juga suka seperti itu. Cuman kalau aku pribadi pun juga untuk kayak berbagi gitu belum belum se Ko Devin. Cuman kalau bisa kita juga belajar. Aku juga belajar dari Ko Devin, belajar dari kamu, belajar dari Makanya siapapun. kalau dari yang aku pelajari ya, pertama kita tuh berbagi. Bentar ini. Oke. Kita itu tuh berbagi nggak harus ke orang lain dulu ya. Seperti yang tadi aku bilang contohnya. Kita dari lingkungannya terdekat dulu lah sama keluarga. Dari hal yang sepele aja, misalkan ya kalau aku, oh Vio gitu ya, sukanya apa, dari makanan sukanya apa, ya udah kalau misalkan kita pas pergi sendiri, terus kita nemu jajanan atau apa yang dia suka, ya udah kita beli. Itu kan kita berarti berbagi, mengasihi. Nggak cuma dari keluar dulu, yang di dalam dulu. Iya, makanya tadi yang seperti aku jelaskan di awal, kita tuh dari circle paling utama kita dulu. Nomor satu tuh kita, ya dong, pasti anugerah kita kan keluarga dulu. Misalkan Vici, kalau aku ya Vici, Vio. Udah ini dulu. Ini insight lagi. Setelah ini oke, ke keluarga kita dulu, ke orang tua kita, ke mami kita gitu loh. Aku punya penyesalan nih. Bahkan sampai papiku nggak ada pun tuh, aku nggak pernah loh ngajak papiku jalan-jalan. Jadi penyesalan sampai Iya, penyesalan. Padahal ya, aku nih sering pergi kemana-mana, sering jalan-jalan kemana-mana. Tapi papiku sendiri tuh sebenarnya pengen ngajak, yuk Fat, papi pengen pulang ke Tiongkok, ke kampung halaman kan. Tapi aku cuman, ya tuh nggak terlaksana. Padahal aku pun tuh sering loh ngajak orang lain pergi, pergi gitu. Ya ini suatu deep regret sih sampai sekarang. Nah, makanya dari itu sekarang aku belajar yang sekarang ada keluarga gue ini, ya udah aku curahkan buat mereka dulu. Setelah mereka cukup, kita melangkah keluar nih ke keluarga. Keluarga tuh kan banyak ya, orang tua, kakak adik, misalkan sepupu, circle kita dulu aja lah yang paling dekat. Contohnya seperti itu. Berbagi itu juga nggak usah yang
aneh ya kita berbagi sukacita, atau mungkin kalau aku ya karena aku tuh suka kuliner, suka iya. jalan-jalan, ya mungkin yang aku bisa bagikan ya Info ya. aku info, contoh. Iya, sering Terus gitu. mungkin aku juga, ayo aku ajak, Oh iya, ayo kita makan mana, nyoba mana, nyoba mana. Itu salah itu satunya. berbagi bener. Seperti itu ya. Kita kan saling, kalau aku suka berbagi tuh sukacita aku bagi gitu Orang loh. lain jadi seneng baca kulineran kadang. Karena kan, oh aku suka nih. Kamu Ya mungkin bagikan aku sukacita, bagikan ini loh, enak. kesukaanmu. Ya, dari situ. Terus mungkin kita bicara yang lebih lebar lagi, sekarang gabung komunitas. Oh iya, komunitas. Komunitas kan ada komunitas rohani, komunitas otomotif kan banyak Banyak, ya. banyak. Nah, aku juga berbagi gitu loh, dalam artian, yuk aku punya referensi ini, referensi ini, ayo kita coba atau kemana. Itu sih salah satu berbagi gitu loh. Oke, banget. Aku juga kayak dapat insight-nya ini, Bro. Maksudnya kayak berbagi, aku dulu kan mikirnya ya berbagi ya sama orang luar, ternyata kayak berbagi juga Jadi dari gini, segi balik lagi juga. gini loh, kita tuh jangan, kalau aku merepresentasikannya ya, kita tuh kan dari bayi itu kan merakak dulu. Dalam berbagi kasih itu kan kita juga dari kecil dulu kan. Betul. Dari kecil. Nanti kalau Tuhan memang melayakkan kita jadi saluran berkat yang lebih lagi dan lebih lagi, baru kita bisa melangkah. Dan aku percaya ya, kita tuh jangan dibalik. Jangan misalkan kita, sorry to say-nya, kita aja nih lagi kesulitan. Ya udah, kita nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Bukan berarti kita nggak mau berbagi ya. Tapi kalaupun kita harus berbagi, masa kita mau mengorbankan istri sama anak buat orang lain? Ini menurutku sih kebalik sih. Iya. Jadi harus dari keluarga dulu, dari circle yang utama dulu, baru kita melangkah ke yang besar. Makin besar, makin besar, makin besar. Yang penting kan kita tuh meneladani Tuhan Yesus yang penuh kasih gitu loh. Iya. Jangan sampai kita, orang lain kita kasih, keluarga kita telantarkan. Ya salah. Salah gitu loh. Betul. Menurutku sih gambaran orang Farisi zaman sekarang tuh ya salah satunya begini gitu loh. Berarti kan kita di pelayanan oke banget. nah, Terus di gereja ini banget, tapi di keluarga sendiri kan kita malah, kan jangan sampai jadi pelayanan itu jadi menyembah berhala ya, jangan sampai ya. Betul. Jangan sampai pelayanan ini jadi pelarian gitu loh. Nah, Nggak ya, boleh. betul. Kita harus utamakan keluarga dulu. Sekarang banyak juga sih mau Keluarga dulu, pekerjaan kita dulu, otomatis dong. Betul. Contoh, aku ini juga sekarang kan lagi ikut Krisma nih. Oke, ikut Krisma ini ya? Lagi kata kemarin Krisma. Itu tuh kan diwajibkan harus datang, nggak boleh nggak datang. Misalkan nggak datang pun itu juga ditanya, kok kamu nggak datang, kenapa? Yang kamu rasakan apa? Nah, sedikit sharing ya, yang aku rasakan adalah aku harus bisa memprioritaskan hal mana yang harus aku lakukan. Contohnya kalau pekerjaan ini kan berhubungan dengan keluarga ya, dengan penghasilan, kebutuhan hidup sehari-hari. Mau nggak mau, pasti aku prioritaskan. Kan nggak mungkin aku maksa ikut katekumen, tapi kerjaanku akhirnya terbengkalai semua, jadi timbul persoalan, kerugian, itu kan nggak mungkin. Tapi sebagai imbasnya, aku berdoa, Tuhan, maaf memang aku belum bisa, tapi secara konsekuensi yang harus aku terima, misalkan aku harus ada ekstra, harus ada tugas, ya aku terima. Kerjakan. Seperti itu. Kapan lo Krismanya, Bro? Ini berjalan, cuman nanti baptisnya Agustus. Ya, semoga ini ternyata ya. Aku juga melokap. Seru banget bro, pokoknya bro ngomong-ngomong. Banyak sih, jadi sekarang ini kan lebih, ya kalau komunitas tuh sekarang ikut dua. Yang utama adalah KTM, ini rumah yang utama, yang pertama kali masuk. Oh, KTM ki komunitas pertama. Dan itu pun juga, aku percaya sih, waktu pertama kali ikut retret di Cikanyere itu, Romo-Romo bilang, kalian datang ke sini tuh bukan kebetulan, tapi Tuhan memang yang mengundang. Dan aku aminin dan percaya adalah gini, aku tipe orang yang don't care sama orang, susah bergaul sama orang. Tapi waktu setelah ikut retret itu, dorongan untuk ikut KTM tuh begitu besar sih. Sampai aku
aku mau daftar. Gimana caranya? Aku aktif sampai akhirnya Mencari. ketemu Ko Andri Gabung. Mungkin kalau aku yang dulu, ngapain lah, udah nggak mau. Repot-repot. Iya, Susah. ngapain? Kudu ngulangin waktu, kudu Orang nggak kenal. ya Buat mulai dari masuk lagi betul. susah. Tapi karena memang dorongan dari Iya, Roh Kudus itu kayak seperti ya dituntun aja gitu loh, kayak kayak apa ya, flawless gitu loh. step by step gini, terus langsung dipertemukan ya cocok sampai sekarang jalan. Dan sukacita, damai Betul. sejahtera. Dan juga sekarang juga ikut juga CFM. Oh, CFF ya. Nah, Priskat ya. Seskat. Ya, itu Aktif jadi juga di situ, Bu. cukup aktif, cuman kan kegiatannya memang belum sebanyak KTM ya yang rutin ya. Tapi kalau acara-acara besar, Priskat, mungkin nanti ada Patriots tuh mencoba ikut aktif. Ya, apapun maksudnya, apapun yang Tuhan minta. Biasa step by step kita dituntun. Kalau memang ini jalan Tuhan ya kita, ya Tuhan. Betul. Balik lagi ya, kita itu adalah pionnya Tuhan. Ya. Jadi kemanapun kita melangkah, ya itu hak prerogatif Tuhan. Rencana Tuhan. Rencana Ya, Tuhan. kita ngikut tuh sebagai pion, mosok mau karena PDW. Ya, Ya. Betul. Oke banget situ. Aku juga sekarang juga mikir pokoknya kalau misal diajak pelayanan, ya selama kita bilang loh, aku pun bilang gini, ya kalau Tuhan berkehendak, oke. Ya. Cuman kita nggak bisa. Yos aku mau gitu, kehendak kita sendiri. ya, makanya balik lagi kita akan minta hikmat ya. Kita Hikmat. berdoa. Terus yang kedua tuh, kalau buat aku balik lagi ya, prioritas. Jangan sampai, oh iya kita ikut pelayanan ini, tapi keluarga kita jadi nggak kita Terbengkalai. urus, kerjaan kita nggak keurus. Ini salah sih. Prioritas utama harus diutamakan. Iya, Pertama kan Tuhan, betul. istri, Keluarga ya. anak dulu, pekerjaan, orang tua. Ya, 5 prioritas itu. Oke. Thank you banget loh bro. welcome. Makanannya juga enak ini. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi lah. Boleh, mungkin kita cari yang outdoor kali ya. Perlu sih Nah, outdoor. nanti sama apa namanya dipromoin apa Instagramnya apa bro? Instagramnya Cacas Kitchen. Cacas Kitchen ya. Nanti tak tampilin di sini. Boleh teman-teman di follow. Apa namanya pesen-pesen lewat Gojek, Grab dan lainnya bisa ya. Sementara Grab yang bisa. Oh Grab aja yang bisa. Ya bisa pesen online lah. Di sini di Istana Buah Top. Paling enak sih mampir langsung. Iya, langsung panas dari Makanan panas, kompor. makan Lebih enak. fresh Enak lah banget, ya. bro. Sip lah, gitu aja. Oke. Thank you loh bro. Oke, welcome. Terima kasih banyak.